Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Pada pertemuan kali ini khususnya siswa kelas 2 MA Al-Munawwarah, kami akan menjelaskan tentang sifat iradahnya Allah yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kami melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kami mohon maaf yang sebelumnya. Dengan sangat terpaksa kami buat video demi berlangsungnya pembelajaran karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu, karena sangat memprihatinkan pada saat-saat seperti ini dan sangat genting sekali. Dan kami juga minta maaf karena tempatnya mungkin yang kayak gini ya, ini di sawah, tapi tidak masalah, di mana saja kita bisa menimba ilmu. Kita selalu mengambil kemanfaatan di mana saja kita bisa, belajar di mana saja kita bisa, tidak pandang tempat, tidak harus tempat mewah, sederhana pun kita juga bisa mendapatkan ilmu. Namun untuk semua siswa kelas 2 Aliyah Al-Munawwarah, sebelum kami melanjutkan materi Husnul Hamidiyah Tauhid ya, kami mohon video ini untuk tidak di skip, ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip biar tidak timbul kesalahpahaman, karena ini adalah ilmu tauhid yang mana orang kadang mudah tersinggung, mudah sensitif, sehingga nanti timbul kecurigaan, timbul kesalahpahaman. Makanya video ini tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip, fahami secara baik-baik, cermati secara baik-baik penjelasan kami. Mungkin akan kami mulai bahwa sifat Allah, salah satu sifat Allah adalah sifat iradah. Sifat iradahnya Allah itu wajib bagi Allah. Yajibu lillahi ta'ala al-iradah wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala yukhassisu biha kullu jaiz bi ba'di ma yajuzu alaihi. Perlu kita ketahui bahwa Allah wajib memiliki sifat iradah. Iradah adalah berkemauan. Yang mana sifat iradah itu sendiri merupakan satu sifat, merupakan suatu sifat yang qadim, yang tetap pada adatnya. Jadi sifat iradah merupakan suatu sifat Allah yang tetap pada adatnya. Yang mana dengan sifat itu Allah membuat benda-benda yang mungkin dengan sifat jaiznya. Allah berkehendak, Allah berkemauan, sehingga Allah dapat menciptakan benda-benda dengan jaiznya. Menciptakan benda dengan yang mungkin. Allah menginginkan untuk menjadikan sesuatu kun fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Tidak terlalu sulit, tidak sulit bagi Allah, bukan tidak terlalu, tapi tidak sulit bagi Allah apabila Allah menghendaki sesuatu. Dan mustahil bagi Allah sifat kebalikannya, yaitu terpaksa. Jadi di dalam semua penciptaan Allah ini tidak ada unsur keterpaksaan, ada paksaan. Semuanya ini murni karena kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya bahwa Allah memiliki sifat iradah, bukti atau dalil yang menunjukkan. Pada pertemuan kemarin kami sudah menjelaskan ya, bahwa bukti atau dalil yang dikatakan bukti itu adalah sesuatu yang dapat menguatkan sesuatu yang lain. Contoh, Zaid membunuh Amr. Dengan tuduhan apa? Kok bisa Zaid dituduh membunuh Amr? Apa buktinya? Nah, ini namanya dalil. Dalil sama dengan bukti. Jadi bukti atau dalil yang menunjukkan atas sifat iradahnya Allah ialah adanya
ketetapan, adanya ketetapan bahwa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Alam semesta dengan seisinya ini tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di dalam masalah penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya ini tersimpan kudrat Allah, juga ada iradahnya Allah. Apa mungkin Allah untuk menciptakan bumi, langit dan seisinya? Mungkin, karena itu adalah termasuk hal yang jaiz terhadap Allah. Jadi kudrahnya Allah tidak bertakluk, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Semuanya bertakluk atau berhubungan dengan yang jaiz-jaiz saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan bodoh tidak perlu untuk dipertanyakan. Apa Allah bisa memasukkan dunia terhadap lubang jarum yang begitu kecil? Itu pertanyaannya yang bodoh, tidak perlu untuk dipertanyakan. Jadi sifat kudrahnya Allah itu hanyalah bertakluk terhadap sesuatu yang jaiz, yang mana di dalam sifat kudrat tersebut juga tersimpan iradahnya Allah yang ada hubungannya dengan dengan yang jaiz, dengan sesuatu yang jaiz. Itu sudah menunjukkan bahwa itu sudah menjadi dalil atas sifat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam itu bukan ada dengan adatnya sendiri, tapi ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, terjadinya alam diciptakan oleh Allah itu ada kalanya dengan jalan terpaksa, tanpa kemauannya, dengan jalan terpaksa tanpa ada kemauannya, dan ada kalanya karena kemauan dan kehendaknya sendiri, yaitu Allah yang dipergunakan untuk mewujudkan alam. Jadi tidak mungkin adanya alam dengan jalan terpaksa tanpa kemauan. Alam bisa ada tapi dengan jalan terpaksa tanpa ada kemauan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin sekali. Karena jika alam itu ada, alam semesta dengan seisinya itu ada, tapi dengan ada unsur keterpaksaan, ada unsur keterpaksaan dan tanpa adanya kemauan, sedang Allah itu qadim, maka pastilah alam itu qadim juga. Allah qadim, alam qadim, sama-sama qadim. Loh, kok sekarang ada yang menyerupai Allah, padahal Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Berarti sama-sama qadim dong, sama-sama dahulu. Itu mustahil. Oleh karena itu alam dan seisinya ada yang membuat, yang tentunya dengan iradahnya. Karena iradah Allah bertakluk dengan sesuatu yang jaiz saja. Sebab adanya alam adalah akibat dari Allah. Dan akibat itulah harus mengikuti sebab. Akibat mengikuti sebab. Perlu difahami, akibat mengikuti sebab. Tidak lepas daripadanya. Dan sudah ditetapkan bahwa alam itu baru. Ditetapkan, sudah tahu, sudah disampaikan oleh para ulama mulai terdahulu bahwa alam itu adalah baru. Itu daruri sudah. Ilmu yang tidak usah kita pelajari, diketahui dengan sendirinya bahwa alam itu baru. Oleh karena itu, alam itu baru ada sebelum tidak ada barunya alam adalah dari Allah. Jadi ada sebelum tidak ada dan barunya alam adalah dari Allah dan tidak lepas dari kemauannya. Sama sekali bukan karena terpaksa. Jadi kesimpulannya mungkin agak gimana ya? Penjelasan kami agak sedikit membingungkan. Jadi kesimpulan dari apa yang kami jelaskan, maka sudah jelas bahwa terjadinya alam itu karena kemauan Allah atau kehendaknya dan pilihannya sendiri, serta dialah yang menentukan waktu penciptaannya kapan. Jadi semuanya sudah sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Intinya itu sedikit, bahwa alam dan seisinya itu adalah ada karena ada yang mengadakan. Kita tidak perlu untuk ikut campur kapan itu adanya atau memaksanya. Semuanya sudah sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Alam itu ada karena kemauan Allah dan kehendaknya serta pilihannya sendiri, dan dialah yang juga menentukan waktu penciptaannya. Yang mana dengan uraian ini sudah teranglah. Dengan penjelasan-penjelasan kami ini mungkin sudah sedikit ada kejelasan, ada benang merah bahwa terjadinya alam itu karena kemauan Allah. Adanya alam semesta karena kemauan Allah, dan dialah Adzat yang maha memilih. Maka wajiblah sifat iradah bagi Allah dan mustahil baginya memiliki sifat kebalikannya, antonim dari iradah, yaitu sifat karohatun. Apa karohatun? Terpaksa. Allah menciptakan alam bukan karena terpaksa. Allah menciptakan benda bukan karena terpaksa. Semua yang diciptakan sudah sesuai dan seiring dengan kemauan dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan video ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang nafi, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Supaya kalian itu tidak ketinggalan dengan video-video kami yang selanjutnya, silahkan video ini di subscribe, like, komen, dan share ke akun media sosial lainnya, biar berbagi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah yang beri kemanfaatan juga terhadap yang lain. Semoga barokah. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.